Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam semangat. Pada kesempatan kali ini saya Alek Hidayat dari SMA Negeri 1 Mayong, mahasiswa Universitas Syah Kuala Unsyah Banda Aceh. Pada kesempatan kali ini akan melaksanakan video pembelajaran yang akan saya sampaikan untuk anak-anakku kelas 11 MIPA 3, mata pelajaran fisika dan submateri hukum Archimedes di tanggal 12 Juni tahun 2023. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, saya punya jawaban tersendiri ya ketika kalian saya tanya gitu, bagaimana kabarnya hari ini? Jawabnya istimewa ya, sambil dadang-dadang gini. Ya, gak apa-apa ya. Ya, saya ulangi lagi, bagaimana kabarnya hari ini? Istimewa. Ya, alhamdulillah. Kita tepuk tangan dulu. Jadi setiap hari kita harusnya merasa istimewa. Istimewa di mana kita diberi kesempatan untuk belajar, diberi kesempatan untuk merasakan pagi yang cerah, ya kan? Karena ada beberapa di antara kita yang hari ini tidak masuk ya. Ini ada yang kosong, belakang kosong. Itu karena belum memiliki kesempatan untuk belajar bersama dengan kita. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama, belajar fisika dengan subtopik atau judul yaitu hukum Archimedes. Ya, ada 3 posisi nanti ya. Ada terapung, melayang, tenggelam. Bersama saya Bapak Alek yang ganteng karena laki-laki ya. Ya, di SMA Negeri 1 Mayong pada tanggal 12 Juni tahun 2023. Nah, kita mulai dari menyemangatkan diri kita sendiri ya. Kalau tidak dari kita ya siapa lagi kan gitu. Saya punya yaitu tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Yuk kita mulai. Tepuk semangat. 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 Oke, tepuk tangan lagi. Terima kasih atas semangatnya. Kita mulai dulu dengan berdoa. Minta tolong Mas Sahal untuk memimpin berdoa. Baik, terima kasih Mas Sahal. Hari ini yang tidak masuk atau yang belum berkesempatan hadir, ada siapa saja? Hidayatun Nikmah, ya Mas Edo, dan Mas Aldo ya. Ini kemana? Oh, sedang mengikuti lomba ya, karena ini ada lomba antar kelas. Oke, tidak apa-apa. Kita doakan semoga atlet ya, atlet dari 11 MIPA 3 dapat juara. Amin. Oke. Baik. Yang 3, terima kasih. Jadi tidak ada yang sakit, alhamdulillah. Pendahuluan dari saya. Ini ada apa ini? Foto. Mas Isan. Ini kira-kira sedang ngapain Mas Isan? Oke, sedang berenang. Bertiga ya. Gendong-gendongan ini. Ya, mungkin ini kakak adik ya, nggak mungkin mereka ada hubungan khusus, enggak, masih kecil, kan masih kecil, ya. Jadi untuk pendahuluan, ketika kalian berada di darat atau seperti inilah, ketika kalian menggendong seseorang, gitu ya, menggendong adik lah ya, adik di darat, gitu ya, atau di sini lah gitu, digendong, kemudian ada kesempatan gitu ya, ngajak adiknya ke tempat kolam renang ya, kolam renang. Kemudian digendong di sana. Bayangkan aja dulu gitu ya. Siapa tahu besok diajak berenang.
oleh orang tuanya ya. Atau kan ada ya kalau di sekolah ada praktek berenang ya. Ya. Di sana ngapain? Main. Ya. Nah itu, ketika ada perbandingan ya, perbandingan antara gendong di darat dan gendong di air atau fluida, kira-kira lebih ringan mana kalau kalian sudah mempraktekkan? Di air. Oke. Pertanyaannya adalah kok bisa? Kok bisa ya? Ada apa di dalam air itu? Ada yang mau berpendapat? Silahkan. Apa aja boleh. Mbak Anissa, kira-kira kenapa ini? Kok di fluida lebih ringan? Karena ada gaya angkat dari air. Oke, kita beri tepuk tangan untuk Mbak Anissa. Jadi jawabannya adalah betul ya. Ada gaya yang membantu kita. Ya. Kalau Mbak Anissa tadi gaya angkat. Nama lainnya adalah gaya apung. Atau biasanya kalau di fisika itu diberi yang menemukan biasanya. Misalkan nanti Mbak Anissa itu menemukan sebuah teori gitu ya. Ya hukum Anissa itu ya. Hukum Anissa menyatakan bahwa semua perempuan adalah benar. Ya. Itu boleh karena dia yang menemukan. Nah ini ada yang menemukan. Namanya adalah yang seperti di judul tadi. Yaitu Mas Archimedes. Mbah ya. Kalau sudah pendahulu kita, ilmuwan ya. Ya ada gaya Archimedes. Gaya yang membantu kita saat di fluida atau di zat air yang mengangkat. Nah kalau berarti ngangkat itu kemana arahnya? Kanan, kiri, atas, bawah? Ke atas. Ya jadi ketika kita berada di fluida atau di kolam renang, ada gaya angkatnya. Sampai sini dulu ada yang ditanyakan? Paham ya konsep yang ingin kita pelajari hari ini? Jadi fisika itu sebetulnya dekat dengan kita. Ya, tidak hanya sekedar matematis. Ya, tidak hanya sekedar teori, tapi prakteknya itu dilakukan sehari-hari. Ya, contohnya salah satunya ini, ya, berenang. Nah, ini ada preview materi, bisa kalian simak terlebih dahulu. Oke, jadi ini adalah sekilas review dari materi yang akan kita pelajari bersama, yaitu ada 3 opsi. Jadi nanti saya berharap bahwa ketika nanti pembelajaran selesai itu kalian sudah paham posisi terapung itu seperti apa, gitu ya. Minimal gambarnya dulu, digambar. Oh, posisi terapung seperti ini. Oh, posisi melayang seperti ini. Melayang itu mungkin istilahnya di kehidupan sehari ya terbang gitu ya, tapi ini terbangnya di fluida gitu ya. Kalau ini tenggelam. Tenggelam itu kalau sederhananya ketika kalian berenang berarti gaya apa yang merepresentasikan ini? Gaya apa Mas? Ya gaya batu ya. Lulup terus enggak naik lagi ya. Gaya batu. Jadi di bawah. Sampai sini dulu ada yang ditanyakan? Silahkan. Paham ya? Ini review dulu. Nanti kita akan bersama-sama membuktikan apa yang disampaikan pemateri yang ada di video itu betul apa enggak kan gitu. Nah ini bisa minta bantuan dibaca Mbak Delva hukum Archimedes untuk redaksinya biar kita tepat belajar bersama-sama. Oke, jadi Mbak Jalva tadi bilang apa tadi yang pertama? Benda yang tercelup ya. Benda yang tercelup sebagian atau seluruhnya itu akan diberikan gaya angkat sebesar dia gitu ya, sebesar benda yang tercelup atau yang tenggelam tadi. Itu adalah hukum Archimedes. Secara matematis kita sebutkan berarti F ya, Fa itu adalah ya gaya angkat, gaya apung, gaya Archimedes ya, sama dengan ini mungkin masih
ada beberapa yang lupa. Ini bukan P, tapi ya rho ya. Rho atau massa jenis benda. Kalau di sini adalah fluidanya gitu. Kemudian ada G. G berarti apa? Ya, percepatan gravitasi. V, volume. Nah, ini terus diturunkan lagi, FA-nya tetap. Setelah itu sama dengan WB ya, WB min WB aksen. Gaya berat benda aslinya dikurangi gaya berat setelah masuk fluida. Kalau tadi kan ada contoh dari video ya, video tadi yang awalnya 10 Newton ya, 10 Newton terus jadi 8 Newton. Berarti ada yang hilang ya, 2 atau 4 tadi. Intinya ketika berada di bawah itu dia ada yang hilang. Nah, ini kan katanya dan teorinya dan menurut Simbah ya, Simbah Archimedes. Nah, kita coba mempelajari itu secara nyata atau secara langsung dan kita buktikan betul apa tidak. Sebelum itu saya akan memberikan sebuah pertanyaan. Nah, ini ada KRI ya, KRI Nanggala, tragedi KRI Nanggala yang tenggelam di perairan gitu ya. Nah, ini konsepnya adalah bagaimana sebuah kapal selam dapat terapung, melayang dan tenggelam. Jadi yang kita pelajari adalah 3 konsep ini. Posisi di mana sebuah gitu ya, sebuah kapal selam itu bisa terapung, bisa melayang dan bisa tenggelam. Bagaimana konsepnya kan? Jadi seperti yang saya sampaikan di awal bahwa fisika itu sebetulnya produk nyata yang bisa kita pelajari setiap hari dan digunakan secara masif oleh entah itu pemerintah, entah itu kita sendiri gitu ya. Secara konsekuensi itu kita merasakan, oh fisika itu ada di sekitar kita, cuma kadang kita tidak menyadari. Nah, ini coba kita sadar sebentar gitu ya. Nah, ini pembelajaran kita bahwa siswa mampu menganalisis syarat benda terapung, melayang dan tenggelam, dan siswa mampu merumuskan ya persamaan, jadi F tadi. Kemudian siswa mampu menyajikan data hasil percobaan, jadi nanti kita melakukan percobaan tapi menggunakan virtual lab ya, tidak langsung ya, untuk mempermudah. Kemudian yang terakhir, yang keempat, siswa mampu menampilkan hasil. Jadi setelah kalian melakukan percobaan, setelah itu dipresentasikan. Ada yang ditanyakan? Silakan. Tidak ya? Kita lanjutkan di orientasi masalah. Nah, ini ada sebuah koin logam ini ya. Koin logam dicelupkan ke dalam fluida ya. Kenapa logam, Pak? Karena tadi kan kita bicaranya kapal ya, kapal selam. Itu terbuatnya dari logam. Nah, ini kita coba belajar lebih sederhana lagi, yaitu uang logam saja. Apa yang terjadi ketika kita memasukkan uang logam ke dalam air? Ada yang mau berpendapat? Silahkan. Ya, Mas Anam. Ya. Boleh berimajinasi, boleh mau praktek ya boleh, kalau punya uang logam celupkan. Apa yang terjadi? Ya, betul sekali. Jadi tenggelam. Jadi ketika uang logam sekecil itu ya, berapa puluh gram itu dicelupkan ke dalam air, tenggelam. Ya, jawabannya jelas gitu ya. Dan kalian sudah memiliki satu gambaran tenggelam itu kayak apa kan, berarti sudah paham yang ketiga posisi itu. Nah, ini ya, ini sama-sama logam nih ya, sama-sama logam tapi besar ya. Mengapa kapal selam dapat terapung ya, melayang dan tenggelam? Nah, ini permasalahannya. Ada logam segede gaban gitu, ya kan? Kenapa ya enggak tenggelam aja gitu, tapi kok bisa melayang dan juga bisa mengapung? Sudah ada yang bisa menjawab? Ada? Ya, kita buktikan itu menggunakan praktek ya, praktikum. Ya, lebih jelasnya, mari kita praktek. Baik.
Jadi dalam praktikum ini saya juga ingin menekankan bahwa harus adanya kerjasama tim, kemudian kalian bisa berkoordinasi dengan temannya, berkomunikasi, memaparkan hasil gitu ya. Saya minta kalian berkelompok, jumlahnya 6 ya, karena 30, dan bagi 6 satu kelompok ada 5 ya. Bagaimana modelnya? Silakan, ada yang mau berpendapat? Gimana? Mas Adit, gimana baiknya? Milih sendiri, menghitung, atau saya yang memilihkan? Ayo. Oh, pilih sendiri. Ya. Oke. Silakan berkumpul dengan kelompoknya, satu kelompok 5 orang, dibuat ini ya, mejanya supaya nyaman untuk berdiskusi. Ya, silakan. Setuju ini atau ada pendapat lain? Setuju. Oke, setuju. Ya, silakan. Ayo. Sambil dipilih ya. Ini dibuat. Ya, seperti itu. Sambil olahraga ya. Olahraga pagi. Ini 4, berarti kurang 1. Ya, yang 1 ke sini. Mas Kevin, dengan siapa Mas Kevin? Ini 3. Ya, 3 tambah 1. Sana. Ini di sini aja, depan diisi dulu depan. Satu kelompok sudah mendapat LKPD ya. Ya, coba dilihat dulu LKPD-nya. Biar di sini dulu enggak apa-apa. Di sini. Ya, sudah dapat ya? Masing-masing kelompok LKPD. Ini lebih. Sudah dapat belum? Sudah. Ya, oke. Baik, ini sudah berkelompok, sudah saling kenal, sudah dipilih sendiri. Ya, ditatap dulu wajahnya ya. Bagaimana perasaannya hari ini? Sedih apa senang? Gimana kalau tanya perasaan gimana ya? Sesuai template ya. Saya baik-baik saja. Cuma hatinya enggak. Sudah ya? Siap? Oke. Kita mulai halaman yang kedua setelah cover ya. Ini sudah terbentuk kelompoknya. Kita mulai dari judulnya dulu ya. Ini namanya LKPD, Lembar Kerja Peserta Didik. Mencari benda yang terapung, melayang, tenggelam ya. Kemudian diisi nama kelompoknya ya. Diberi nama yang menurut kalian menarik ya. Tapi topiknya fisika. Ya, nama kelompoknya. Kelompok apa ya? Kelompok Newton. Newton kan biasa ya. Newton biasa. Mungkin nama yang lain yang saya tidak terpikir. Apa aja boleh ya. Yang kiranya menarik. Nah, diberi nama ya. Kemudian nama anggota ditulis, nama lengkap, kemudian presensi berapa gitu. KD-nya sudah saya sampaikan di awal, tujuannya juga sudah, persepsinya tadi juga sudah. Ada kapal selam ya, kapal selam yang dapat terapung, melayang, tenggelam. Alatnya yang perlu kalian sediakan yaitu handphone ya dengan jaringan internet. Sekolah kita kan internetnya bus ya. Bus enggak ya? Enggak. Ya, nanti disetting biar bus. Sama alat tulis sudah, kemudian langkah kerja ya, silakan. Buka simulasi rumah belajar menggunakan handphone. Nah, sudah ada barcode-nya ya. Bisa di-scan atau kalau tidak punya aplikasi scan ya menggunakan alamat web di bawahnya itu ya.
https://phillab.belajar.kemendikbud.go.id ya, eksperimen Archimedes. Setelah itu pilih kayu pada pengaturan material, atur volumenya sekian, pilih air pada jenis zat cair. Nah, setelah itu ulangi langkah 2 sampai 4 ya. Dengan mengamati material menjadi benda melayang dan aluminium. Amati peristiwa yang terjadi dan catat data perhitungan hasil pengamatan percobaan pada tabel 1, 2, 3, 4. Ya, silakan dimulai. Jadi kalian hari ini atau di menit ini kalian akan melakukan ambil data, ambil percobaan. Ya. Masa jenis ini kan terus air. Nah, berarti satu kali bisa ini kan nih di situ kan ada bilang atau tanya row ya, row benda, ya kan, yang kayak P tadi loh, ya, row benda, rumusnya row, masih ingat? Ya betul, massa, ya per volume. Jadi di virtual lab itu belum apa ya istilahnya ya, belum memberikan langsung, harus dihitung. Misalkan tadi kan ada percobaan pertama itu kayu, ya kan? Kayu. Robe atau robendanya atau kayunya itu masanya berapa di situ? Ada yang sudah ketemu masanya? 2000? 2500? 600? Nah, gini, dalam kilo ya kan? Volumenya 5. Ya. Nah, ini dibagi, baru ketemu row benda. Row B atau row kayu. Nah, setelah itu pindah lagi. Setelah kayu apa? Setelah kayu S. Nah, S. Kondisi terapung, melayang dan tenggelam itu terlihat pada gambar ya. Gambarnya itu loh. Kan gambarnya itu terapung, melayang atau tenggelam. Nah, kalau kayu kan ini sebagai contoh ya. Jadi kayu gambarnya tadi kan oranye, kotak gitu kan. Dia apa ini? Terapung, melayang, tenggelam. Terapung. Nah, tulis di tabel. Nah, dapat 1. Ya, kayu. Setelah itu S. Nah, setelah itu apa yang satu? Madu ya, madu. Nah, itu. Jadi yang ketiga nanti. Nah, dikerjakan, pertanyaannya dijawab semampunya. Nanti setelah ini kita akan presentasi. Mempresentasikan tabel ya. Tabel hasil percobaan menggunakan virtual lab. Kerja sama timnya ya, jangan hanya satu orang yang mengerjakan, bisa bergantian. Itu kan tabelnya banyak, ya kan?
2 menit lagi ya diselesaikan, kan tinggal klik masukkan gitu ya. Hanya row bendanya yang perlu hitung, dan dihitung pun kan pakai kalkulator ya tidak apa-apa ya. Ya, pertanyaannya dijawab ya, kan ada 3 atau 4 pertanyaan. Yuk, jeng jeng jeng, sudah waktunya kita mempresentasikan ya. Nah, ya, dari hasil praktek secara virtual yang kalian lakukan pada kesempatan hari ini, nah silakan kalian presentasikan hasil dari data yang kalian dapatkan. Kaitkan dengan 3 konsep ini ya, 3 konsep ini: terapung, melayang, tenggelam. Pada awal virtual lab itu kan ada bawahnya itu kan ada gambar. Nah, itu silakan digambar, tidak apa-apa. Ya, saya contohkan gambarnya. Kan ada di situ, kalau tadi kan ada, ya kan? Nah, ada fluidanya. Kalau tabel 1, semuanya air ya. Nah, semuanya air. Ini isinya air semua, ini ya, air. Nah, ini juga sama posisinya. Ada air juga. Ya. Yang tenggelam juga sama. Jadi kalian memposisikan di mana ada bejana, isinya air. Nah, posisi 3 itu seperti apa di dalam air? Kan ada gambarnya itu. Saat kalian melakukan virtual lab tadi loh. Oh, kayu. Oh, kayunya di mana posisinya? Nah, itu sekaligus digambar. Ya. Baik, waktu habis. Ini tadi sudah bisik-bisik ya, sudah bisik-bisik. Ini ada kelompok yang sudah siap untuk maju, yaitu namanya kelompok kuantum. Ya. Kelompok kuantum itu kompor gas. Ya, karena dia sudah bersedia gitu ya, berkorban ya, maju duluan ya, berkorban ya. Benar atau salah gitu kan, kita apresiasi. Nah, ya boleh tepuk tangan. Tapi tepuk tangannya agak beda ini ya. Ini tepuk tangannya adalah, ikuti ya, diletakkan dulu alat tulisnya, Mbak. Ya, ikuti dulu. Mas, ayo. Siap-siap maju gitu. Namanya ini adalah tepuk salut. Jadi salut untuk mereka yang berani maju duluan. Tepuknya bagaimana? Tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol, salut. Ya, yuk, silakan kelompok kuantum. Ada yel-yel katanya. Kelompok kuantum anti meledak dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kuantum akan menjawab pertanyaan dari percobaan. Yang soal pertama, bagaimana syarat perbandingan antara massa jenis benda dengan massa jenis zat cair agar benda dapat terapung, melayang maupun tenggelam? Benda terapung, massa jenis benda lebih kecil dari massa jenis fluida. Benda melayang, massa jenis benda dan massa jenis benda sama dengan massa jenis fluida. Benda tenggelam, massa jenis benda lebih berat dari massa jenis fluida. Nomor 2, berapa besar gaya Archimedes yang bekerja pada benda pada saat terapung, melayang, dan tenggelam? Nyatakan dalam rumus matematis. Yang pertama, terapung itu pada saat benda terapung di dalam fluida, gaya Archimedes yang bekerja pada benda memiliki besaran yang sama dengan benda itu sendiri. Dalam rumusan matematisnya itu gaya sama dengan berat benda. Untuk yang kedua, pada posisi melayang, pada saat benda melayang di dalam fluida, gaya Archimedes yang bekerja pada benda memiliki besaran yang sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Dalam rumusan matematisnya, gaya sama dengan
rho fluida dikali volume benda dikali gaya gravitasi. Yang ketiga, tenggelam. Pada saat benda tenggelam di dalam fluida, gaya Archimedes yang bekerja pada benda memiliki besaran yang sama dengan selisih antara berat benda dan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Dalam rumusan matematisnya, itu gaya sama dengan berat benda. Bagaimana prinsip kerja kapal selam yang dapat mengalami kondisi terapung, melayang, dan tenggelam? Prinsip kapal selam beroperasi menggunakan prinsip Archimedes dan hukum Boyle. Agar dapat terapung, melayang, tenggelam, dan diam dalam air. Sekian dari kelompok kuantum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri tepuk tangan untuk kelompok kuantum. Terima kasih. Mungkin ada yang ditanyakan? Silahkan. Ya, di sini coba saya kuatkan lagi ya penguatan untuk yang dipresentasikan kelompok kuantum. Ya, ini yang pertama, bagaimana hubungan antara gaya Archimedes dan berat benda dengan kondisi benda. Oke, jadi ada 3 ini ya, kata kuncinya ada 3. Gaya Archimedes berarti FA-nya gimana, dan berat berarti W, terus posisi benda ya ini 3 ini. Makanya tadi saya minta itu kalian bukti dukungnya, tabel dan gambarnya juga. Ini dulu. Yang pertama ini hubungannya. Hubungannya kalau terapung berarti ya gaya Archimedesnya sama dengan berat gitu ya. Tadi yang disampaikan Mbak Jalva pertama kali. Gaya apung itu sama dengan berat benda yang tercelup. Entah itu seluruhnya atau sebagian. Nah, kalau sebagian berarti melayang. Kalau seluruhnya berarti sudah melayang. Kalau sebagian berarti terapung gitu ya. Kalau di dasar ada gaya Newtonnya, itu berarti tenggelam. Nah, makanya digambar harusnya ya. Terapung, melayang jelas, setelah itu yang tenggelam. Nah ini, kalau tenggelam adalah gaya Archimedesnya lebih kecil dari gaya berat benda gitu ya. Makanya dia tidak bisa naik, untuk ngangkatnya itu sulit gitu. Karena lebih kecil. Sama ya dengan kelompok kuantum ya tadi ya. Betul, jadi ini yang pertama. Kemudian syaratnya, syarat perbandingan antara massa jenis, berarti rho ya, rho benda, dengan massa jenis zat cair agar benda terapung, melayang, dan tenggelam. Berarti ini berkaitan dengan rho, bukan F lagi. Karena ini adalah massa jenis. Nah ini, kalau rho-nya, ini sudah saya konfirmasi lagi, kelompok kuantum juga benar. Bahwa kalau terapung itu rho F-nya lebih besar dari rho B. Jadi rho B-nya kecil, rho F-nya itu besar, makanya dia naik. Kemudian melayang itu berarti sama dengan gitu ya. Rho F sama dengan rho B. Sedangkan kalau tenggelam, rho F-nya itu lebih kecil daripada rho benda. Jadi 3 posisi ini, bolak-balik terus. Kalau tadi hubungannya dengan gaya Archimedes, kalau sekarang massa jenis dari zat itu. Dari sini, ada yang ditanyakan? Silakan. Paham ya? Jadi sudah ada pendahuluan, ada praktek, ada presentasi. Harapannya materi ini sudah kalian kuasai dengan baik dan benar, sehingga dalam evaluasi pun nanti juga akan menghasilkan sebuah evaluasi yang bagus gitu ya, nilai-nilainya juga bagus. Sebelum ke evaluasi yang utama, kita latihan dulu. Ada yang ditanyakan? Silakan. Tidak ada ya, paham ya? Nah ini, silakan kerjakan evaluasi ini. Boleh di-scan, boleh menggunakan web. Dijelaskan ya, diketahui. Ya, kita saksikan dulu, dihentikan. Ini Mbak Nela mau menjelaskan nomor 1. Ya, mulai Mbak. Kubik. Ya, jadi VB atau volume B adalah setengah ya. Ini setengahnya dari volume aslinya gitu ya, V.
Ada yang berbeda? Silakan. Betul ya? Ya, kita beri tepuk tangan untuk Mbak Naila. Nomor 2, nomor 3, ya. Cukup di yang nomor berikutnya cukup di-upload ya di situ. Ini sudah masuk ke fisika sesungguhnya, yang hitung-hitung bahasa komunikasi. Sudah di-upload semua? Sudah ya? Jika sudah, kita berada pada tahapan terakhir pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya terima kasih atas atensi dari kalian ya, perhatian dan kerjasamanya. Kalian berdiskusi dengan baik, lancar, presentasinya ada yang mewakili gitu ya. Nah ini yang kita refleksikan atau menyimpulkan gitu ya. Bagaimana pembelajaran kita hari ini ya. Ada yang mewakili ya, atau semuanya boleh. Pembelajaran kita hari ini bagaimana? Ekspresi boleh, ekspresi. Mas Hal, silakan Mas Hal. Kayak gini-gini ya sudah siap. Sambil berdiri ya boleh. Apa sambil duduk? Ya, boleh, silakan. Gimana, Mas? Pembelajaran kita hari ini kita belajar apa aja? Ya, hukum Archimedes. Ya, kapal selam. Terus, ada lagi? 3 posisi ini ya. 3 posisi ini. Yang pertama, terapung, gambarnya gimana? Mau digambarkan? Boleh, ini. Kalau terapung gimana, melayang gimana, tenggelam gimana. Ya, ini ya, konklusi kita. Ya, betul. Jadi yang pertama terapung. Jadi benda itu ada yang ke fluida, ada sebagian yang ke udara gitu ya. Terus yang kedua, ya ini melayang, berarti seluruhnya ya. Betul. Jadi seluruhnya ada di dalam fluida. Kalau tadi dijabarkan ya ada rho A gitu ya, sama dengan rho B, atau FA sama dengan FB gitu. Oke, lanjut yang tenggelam. Ya, ini yang tenggelam ya. Jadi sebetulnya kan mudah ya, tinggal atas, tengah, bawah gitu ya. Yang penting kalian ingat gitu, ingat pembelajaran ini dan bermakna. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak, terima kasih, Mas Zal, boleh kembali. Ya. Clear ya, jadi tidak ada hutang lagi. Hukum Archimedes sudah di luar kepala. Besok lagi kalau hukum Archimedes gimana ya, paham ya. Ini yang terakhir dari saya ya, dari ini. Jadi apa ini kata-kata hari ini? Quotes Pak Alek hari ini ya. Berdoa saja tidak cukup ya. Berdoa saja tidak cukup. Belajar dengan baik adalah bukti bahwa kita serius dalam belajar. Jadi tugas utama kalian sebagai seorang pelajar yang memang belajar dan diimbangi dengan berdoa. Doa saja ya belum cukup, berusaha saja nanti kita sombong. Harus berimbang. Ya, hubungan kita kan tidak hanya secara horizontal sama manusia. Ya, kalau di matematika kan ada sumbu X dan sumbu Y. Ya kan, kalau sumbu X itu ya sesama teman, sahabat, manusia gitu kan, horizontal. Nah, sama juga dengan sumbu Y, ya ini kepada Sang Pencipta, ke vertikal. Harus berimbang. Supaya apa? Ya supaya kalian jadi anak yang cerdas.